Halo semua, perkenalkan saya Igusti Ayunaria Mahayani. Di video kali ini saya akan membahas tentang konflik Tigray, Ethiopia di Afrika Timur. Konflik Tigray adalah konflik bersenjata berkelanjutan yang dimulai pada 4 November 2020 di region Tigray yang merupakan wilayah negara Ethiopia, Afrika Timur. Konflik tersebut berasal dari upaya Perdana Menteri Abiy Ahmed untuk menjatuhkan politik negara dari federalisme etnis yang memberikan penentuan nasib sendiri kepada kelompok etnis individu yang telah terpinggirkan sebelumnya. Penyebab langsung dari konflik tersebut adalah dugaan serangan pada 4 November 2020 yang diluncurkan oleh pasukan keamanan region Tigray di markas Komando Utara Pasukan Pertahanan Nasional Ethiopia milik pemerintah Ethiopia. Konflik antara pemerintah Ethiopia dan pasukan bersenjata Tigray yang terletak di sebelah utara negara tersebut semakin memanas. Pertempuran telah terjadi selama hampir 2 pekan, menyebabkan destabilitas di negara Afrika Timur yang padat penduduk itu. Ratusan orang dilaporkan meninggal dunia. Perebutan kekuasaan, pemilihan umum, dan tuntutan reformasi politik adalah sejumlah faktor yang menyebabkan krisis tersebut. Setelah 10 hari pertempuran, PBB memperingati kemungkinan kejahatan perang di Tigray. Eritrea yang merupakan negara tetangga Ethiopia adalah lokasi Abiy Ahmed menandatangani kesepakatan damai pada 2018 yang membantunya memenangi hadiah Nobel Perdamaian. Dilaporkan telah mengerahkan pasukan ke Tigray untuk membantu pasukan Ethiopia. 2 minggu kemudian, pasukan pemerintah merebut ibu kota Tigray, Mekelle. Pada 28 November 2020, Abiy Ahmed menyatakan operasi militer selesai, tetapi pertempuran terus berlanjut. Bulan Februari 2021, Amnesty International mengatakan tentara Eritrea membunuh ratusan warga sipil di kota suci Aksum pada bulan November. Selama berbulan-bulan, Ethiopia dan Eritrea menyangkal keterlibatan pasukan Eritrea meskipun Amerika Serikat menuding ada pembersihan etnis. Pada 23 Maret 2021, Abiy Ahmed mengakui kehadiran pasukan Eritrea dan para pihak terkait mengatakan bahwa mereka membantai lebih dari 100 warga sipil di Aksum. Pemilu kemudian diadakan di sebagian besar Ethiopia pada Juni 2021, tetapi tidak di Tigray. Pemberontakan melakukan serangan balik yang mewujudkan dan merebut Mekelle pada akhir Juni 2021. Kemudian, merangsek masuk ke wilayah Amhara dan Afar yang berdekatan. Pada 2 Juli 2021, PBB mengatakan bahwa 400.000 orang berada di ambang kelaparan di Tigray. Pemberontakan menolak seruan AS untuk mundur. Dan pada 10 Agustus 2021, Abiy Ahmed mendesak warga sipil untuk bergabung dengan tentara Ethiopia. Abiy Ahmed dilantik untuk masa jabatan 5 tahun ke depan pada 4 Oktober 2021. 2 minggu kemudian, pesawat Ethiopia meluncurkan serangan mematikan di Mekelle dan di tempat-tempat lain di Tigray. Pada akhir Oktober 2021, orang Tigrayan yang sekarang bergabung dengan sekelompok pemberontakan di daerah lain mengklaim menguasai 2 kota utama di Amhara, hanya beberapa ratus kilometer di utara Addis Ababa. Keadaan darurat nasional diumumkan pada 2 November 2021. Hari berikutnya, sebuah laporan gabungan PBB Ethiopia mengatakan kejahatan terhadap kemanusiaan bisa saja dilakukan semua pihak. Abiy Ahmed tiba di garis depan pada 24 November 2021 untuk secara pribadi mengarahkan serangan balasan, kata media resmi. Pada minggu-minggu pertama bulan Desember 2021, pemerintah mengatakan telah merebut kembali serangkaian kota, termasuk situs warisan dunia UNESCO Lalibela. Pada 20 Desember 2021, pemberontakan mengatakan bahwa mereka mundur dari Amhara dan Afar lalu mundur ke Tigray. 2 hari kemudian, pemerintah mengatakan pasukannya tidak akan maju lebih jauh ke wilayah Tigray, meningkatkan harapan kemungkinan pendinginan konflik. Saat tahun 2021 berakhir, PBB mengatakan puluhan warga sipil tewas di Tigray antara 19 sampai 24 Desember dalam serangkaian udara paling intens selama beberapa bulan. Sebanyak 3 pengungsi Eritrea, termasuk 2 anak, tewas dalam serangan udara yang menghantam sebuah kamp pengungsi di Tigray pada 6 Januari 2022, kata PBB.
Para dokter di Tigray pada 5 Januari 2022 memperingati bahwa orang-orang mati sia-sia karena obat-obatan ditahan oleh blokade wilayah tersebut. Dalam langkah mengejutkan, pada 7 Januari 2022, Addis Ababa mengumumkan amnesti untuk beberapa tokoh TPLF yang ditahan dan pemimpin oposisi terkemuka dalam upaya mengenalkan rekonsiliasi nasional. Pada hari yang sama, 5-6 orang tewas dalam serangan drone di sebuah kampung pengungsi di Dedebit, barat laut Tigray menurut pemberontak. Badan-badan bantuan menangguhkan operasi di daerah itu. PBB mengatakan bahwa intensifikasi serangan udara mengkhawatirkan. Konflik tersebut belum terselesaikan karena serangan drone terus berlanjut, mengakibatkan banyak korban jiwa. Selain itu, pihak-pihak tersebut tidak ada yang mau mengalah. Menurut saya, konflik tersebut sangat berbahaya